Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Al-Fakri. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan keluarga pada keluarga baru, keluarga dengan anak pertama, keluarga dengan anak prasekolah, dan keluarga dengan anak usia sekolah. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Asuhan keperawatan keluarga yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan pada keluarga. Asuhan keperawatan keluarga digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Tipe keluarga: 1. Tradisional nuklir. 2. Extended family. 3. Reconstituted nuklir. 4. Middle age or aging couple. 5. Dyadic nuklir. 6. Single parent. 7. Dual career. 8. Commuter marriage. 9. Single adult. 10. Three generation. 11. Institutional. 12. Komunal. 13. Group marriage. 14. Unmarried parent and child. 15. Cohabiting couple. Struktur keluarga patrilinear adalah keluarga sedara yang terdiri dari sanak keluarga sedara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. Matrilinear adalah keluarga sedara yang terdiri dari sanak saudara sedara dari beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedara istri. Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedara suami. Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami istri. Fungsi keluarga. Fungsi afektif. Fungsi afektif dan coping keluarga memberikan kenyamanan emosional anggota, membantu anggota dalam membentuk identitas dan mempertahankan saat terjadi stres. Fungsi sosialisasi keluarga sebagai guru, menanamkan kepercayaan nilai, sikap, dan mekanisme coping, memberikan feedback dan memberikan petunjuk dalam memecahkan masalah. Fungsi reproduksi keluarga melahirkan anak, menumbuh kembangkan anak, dan meneruskan keturunan. Fungsi ekonomi keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarganya dan kepentingan di masyarakat. Fungsi fisik keluarga memberikan keamanan, kenyamanan lingkungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan istirahat termasuk untuk penyembuhan dari sakit. Konsep dasar keluarga baru. Keluarga baru dimulai pada saat masing-masing individu, laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan meninggalkan atau psikologis keluarga masing-masing. Masalah-masalah umum yang terjadi pada keluarga pemula. Masalah yang timbul antara lain masalah-masalah seksual dan emosional, kecemasan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyakit kelamin baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Untuk mengatasinya perlu ada penyuluhan dan konseling keluarga berencana, penyuluhan dan konseling prenatal, dan komunikasi. Dan biasanya juga terjadi perselisihan atau keributan dalam keluarga karena kedua pasangan baru menikah belum bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru, dengan peran dan fungsi yang berbeda. Tugas perkembangan keluarga baru: memantapkan tempat tinggal, menetapkan pola siapa mengajarkan apa, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, pembagian peran dan tanggung jawab, memantapkan hubungan dengan keluarga besar, menghadapi kemungkinan kehadiran anak dan perencanaannya, dan memantapkan kepuasan hubungan seksual.
Konsep dasar keluarga kelahiran anak pertama, childbearing, keluarga yang menantikan kelahiran dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama berusia 30 bulan. Merupakan tahap perkembangan keluarga childbearing. Tugas perkembangan dengan keluarga childbearing. 1. Persiapan menjadi orang tua dan merawat bayi. 2. Membagi peran dan tanggung jawab. 3. Mempersiapkan biaya atau dana childbearing. 4. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bayi sampai balita. 5. Beradaptasi pada pola hubungan seksual. 6. Mensosialisasikan anak dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan. Fungsi perawat dalam tahap perkembangan keluarga dengan childbearing. 1. Bagaimana cara menentukan gizi yang baik untuk ibu hamil dan bayi. 2. Imunisasi yang baik dibutuhkan anak. 3. Tumbuh kembang anak yang baik. Interaksi keluarga. Dan 5. Pemenuhan kebutuhan anak terutama pada ibu yang bekerja. Konsep dasar keluarga anak prasekolah. Pada anak usia prasekolah, anak mengalami lompatan kemajuan yang menakjubkan. Tidak hanya kemajuan fisik, tetapi juga secara sosial dan emosional. Pertumbuhan anak prasekolah, beberapa aspek pertumbuhan fisik terus menjadi stabil dalam tahun prasekolah. Pertumbuhan 2-3 inci per tahun. Panjang mereka menjadi 2 kali lipat panjang lahir pada usia 4 tahun. Dan berada pada tinggi rata-rata 43 inci. Pada ulang tahun kelima mereka, perpanjangan tungkai kaki menghasilkan penampilan yang lebih kurus. Kepala sudah mencapai 90% dari ukuran orang dewasa. Pada ulang tahun ke-6, perkembangan anak prasekolah, rasa keingintahuan tentang hal-hal yang berada di lingkungan semakin besar dan dapat mengembangkan pola sosialisasinya. Anak sudah mulai mandiri dalam merawat diri sendiri, seperti mandi, makan, minum, menggosok gigi, buang air kecil, dan buang air besar. Mulai memahami waktu. Tugas perkembangan anak usia prasekolah, upaya menciptakan diri sendiri seperti orang tuanya tetapi mandiri. Menerima peran sesuai jenis kelaminnya, motorik, meningkatkan kemampuan bergerak dan koordinasi menjadi lebih mudah, mengendarai sepeda dengan 2 atau 3, melempar bola tetapi sulit untuk menangkapnya, bahasa yang kognitif, keterampilan bahasa makin baik. 2. Mengajukan banyak pertanyaan, bagaimana, apa, dan mengapa. Tugas perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah, membantu anak untuk bersosialisasi, beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain juga harus dipenuhi. Mempertahankan hubungan yang sehat di dalam atau luar keluarga lain, lingkungan sekitar, pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Faktor internal, genetika, perbedaan ras, etnis atau bangsa, keluarga, jenis kelamin. Faktor lingkungan, faktor kelompok yang dapat berpengaruh dikelompokkan menjadi 3, yaitu pranatal, kelahiran, dan pascanatal. Faktor pranatal, gizi, nutrisi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin, terutama selama trimester akhir kehamilan. Faktor kelahiran, riwayat kelahiran dengan vakum ekstraksi atau Burkhardt dapat menyebabkan trauma kepala pada bayi sehingga beresiko terjadinya kerusakan jaringan otak. Faktor pascanatal seperti lainnya pada masa prenatal, faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak adalah gizi, penyakit kronis, kelainan kongenital. Masalah-masalah pada anak usia prasekolah. Yang pertama,
Yang pertama, masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang sering muncul pada anak prasekolah seperti diare, cacar air, difteri, dan campak. Hubungan keluarga. Pada usia prasekolah biasanya anak merasa cemburu dengan kehadiran anggota keluarga baru. Contohnya itu seperti adik. Bahaya fisik. Yang pertama itu kecelakaan. Kecelakaan terjadi akibat keinginan anak untuk bermain yang menghasilkan keterampilan tertentu. Kedua, keracunan. Keracunan pada dasarnya usia prasekolah suka mencoba segala sesuatu yang dia lihat tanpa mengetahui apakah itu berbahaya atau tidak. Terus, bahaya psikologis. Perasaan bersalah akan timbul pada anak jika anak tidak mampu berprestasi. Konsep dasar keluarga anak usia sekolah. Keluarga dengan tahap perkembangan anak usia sekolah. Tahap ini dimulai sejak anak berusia 6-12 tahun. Dalam tahap ini orang tua mempunyai tugas untuk menghadapi pisah dengan anaknya dan melepaskan anaknya karena anak usia prasekolah ini akan lebih senang bergaul dan bermain dengan teman sebaya. Pada tahap ini juga keluarga mempunyai tahap perkembangan untuk mengajarkan anaknya untuk bersosialisasi dan meningkatkan prestasi anak. Tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Tahap ini dimulai ketika anak pertama telah berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun awal dari masa remaja. Pada masa ini merupakan tahun-tahun yang sibuk. Kini anak-anak mempunyai keinginan dan kegiatan-kegiatan masing-masing di samping kegiatan-kegiatan wajib dari sekolah dan dalam hidup, serta kegiatan-kegiatan orang tua sendiri. Tugas orang tua pada tahap ini adalah untuk belajar menghadapi pisah dengan atau lebih sederhana membiarkan anaknya pergi. Lama-kelamaan hubungan dengan teman sebaya dan kegiatan-kegiatan di luar rumah akan memainkan peranan yang lebih besar dalam kehidupan anak usia sekolah. Selama tahap ini orang tua merasakan tekanan yang luar biasa dari komunitas di luar rumah melalui sistem sekolah dan berbagai asosiasi di luar keluarga yang mengharuskan anak-anak mereka menyesuaikan diri dengan standar-standar komunitas bagi anak. Tugas-tugas perkembangan keluarga dengan anak sekolah. Yang pertama, membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar rumah, sekolah, dan lingkungan lebih luas. Kedua, meningkatkan prestasi anak sekolah, mempertahankan hubungan perkawinan yang bahagia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.